Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi hadir menyapa Anda dalam Sapa Sulsel untuk memberikan informasi yang menarik, perbincangan yang inspiratif tentunya setiap paginya. Semoga Anda yang sedang siap-siap menjalankan aktivitas Anda hari ini menjalani aktivitas Anda dengan sepenuh hati agar semuanya bisa berhasil dan juga akhirnya bisa sukses tentunya ya. Hendra Bakti di sini akan menyajikan sebuah perbincangan dan seperti kita ketahui saudara, semua orang tua menginginkan anak-anaknya hidup sehat. Namun ada kalanya takdir berkata lain seperti ibu-ibu yang memiliki anak yang anaknya menderita kanker. Ada juga sebuah yayasan yang bernama Yayasan Kasih Anak Kanker yang kemudian konsen untuk memberikan perhatian kepada ibu-ibu yang anaknya sedang menderita kanker, yang sedang menjalani pengobatan di Makassar, diberikan tempat tinggal untuk kemudian sebagai sarana dalam melanjutkan pengobatan di Makassar. Untuk itu kami hadirkan di pagi hari ini ada Kepala Cabang Yayasan Kasih Anak Kanker Makassar, ada Mbak Nurul Hijriyati. Halo, selamat pagi Mbak Nurul, Assalamualaikum. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Kemudian yang di sana ada Ibu Siti Sadiah. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu ya sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Kemudian ada Faik, adik kita. Halo Faik. Halo, apa kabar Faik? Baik. Iya, Faik sekali lagi adalah seorang anak penderita kanker dan Ibu Sadiah adalah orang tua dari anak yang sedang menderita kanker. Baik Ibu, ini anaknya, maaf saya hanya menanyakan untuk kemudian kita sedikit menggali informasi begitu. Anaknya Faik ini kapan kemudian mendapatkan vonis ia menderita kanker Bu? Bulan 3 tanggal 25 tahun 2019. 2019 Ya, seperti tahun lalu Bu ya? Satu tahun yang lalu dia divonis oleh dokter di rumah sakit daerah Lubuk Banggai. Dia cek lab dan akhirnya kemungkinan dokter sana menuju ke leukemia. Jadi harus dirujuk ke Makassar karena di Lubuk Banggai kan fasilitasnya tidak memadai, obat-obatan juga tidak ada. Jadi harus dirujuk ke sini. Di sini yang bisa mengobati penderita kanker dan alhamdulillah sampai saat ini sembuh. Ya, alhamdulillah saat ini menuju sembuh. Iya, menuju sembuh. Dulu kan juga tidak sesehat ini waktu divonis. Sekarang alhamdulillah sudah bisa ceria. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur mendengar kabar itu. Sebelumnya Ibu, ada nggak tanda-tanda gejala yang Ibu lihat kepada anak Anda sebelum kemudian ia divonis menderita kanker? Ada, cuman dulu kan waktu bulan 1 2019 itu sudah mulai demam, batuk, flu, cuman sembuh. Nanti 1 minggu kemudian dia begitu lagi, baru demam. Saya pikir kan hanya flu biasa, demam biasa, cuman kita berobat karena kampung kita jauh dari kota, dari seorang rumah sakit daerah jauh. Kita berobatnya cuman di puskesmas terdekat. Waktu itu? Iya. Baru perutnya ini membengkak di USG karena katanya dokter di puskesmas itu hanya nggak bisa berak karena kebanyakan gas di lambungnya, cuman dikasih obat tapi 3 hari nggak ada perubahan. Jadi kita untuk bapaknya menyarankan untuk ke Makassar. Rumah sakit daerah dulu. Di sana di USG lagi, ternyata limpahnya sudah bengkak dan perutnya itu sudah keras. Itu tanda-tandanya. Kemudian pada waktu itu rumah sakit daerah memberikan rujukan untuk pengobatan yang lebih sarananya lebih bagus di Makassar begitu. Kapan untuk pertama kalinya datang ke Makassar begitu? Tanggal 26 bulan 3. 26 Maret 2019.
2019. Berarti sekarang ini sudah hampir Hampir 1 tahun 1 ya. tahun Ini tinggal, Februari iya. udah mau Maret begitu. Iya. 1 tahun. Itu proses pengobatannya waktu itu bagaimana sampai hingga sekarang? Pertama kali kan sampai di Rumah Sakit Wahidin, karena kita kan cuma bertiga dengan bapaknya kan, namanya orang jauh, nggak tahu apa-apa. Itu memang pertama kali diambil sampel sumsum, memang dia positif menderita kanker leukemia. Jadi dokternya menyarankan untuk kemoterapi. Dan kemoterapi itu awalnya 6 bulan pertama itu setiap minggu. Setiap minggu. Ya di kemo. Ya menjalani kemo 6 bulan itu memang nggak gampang, nggak segampang yang kita lihat menjalani kemo, masuk obat itu enggak. Itu pasti ada efek sampingnya. Dia demam, trombosit darahnya turun, transfusi darah, baru dia sampai muntah, melepuh semua ini tangan. Itu di bulan-bulan awal ya, bulan. 6 bulan pertama itu kemo. Karena itu kan masih obatnya ya dokter bilang obat keras toh. Ya. Itu 6 bulan pertama yang harus dijalani sekali dalam seminggu gitu kemoterapi dan menimbulkan efek-efek samping yang membuat anak juga semakin merasa sakit begitu. Tapi saya dengar kabarnya case ini sudah menuju membaik begitu ya. Dan dulu pada awal masuk 1 kali dalam seminggu kemoterapinya, sekarang kemoterapinya 1 kali dalam 6 minggu. Alhamdulillah ya, Adik Faik ya sudah menuju sehat. Itu gimana? Memang rutin waktu itu kemo sampai kemudian dokter memutuskan sekarang udah agak membaik begitu ya? Dulu kan pokoknya harus tepat waktu. Kalau kemo itu harus tepat waktu. Pokoknya nggak bisa harus di tanggalnya itu harus kita sudah kemo. Kan itu ada, dibilang dokternya itu ada protokolnya, dan kita harus menjalani itu protokol sampai habis. Selama 2 protokol itu selama 6 bulan. Nah, setelah 2 protokol itu diambil lagi sumsum tulang belakangnya untuk dicek ke lab lagi, dan alhamdulillah hasilnya kankernya sudah mulai sedikit berkurang. Dan dokter memutuskan juga lagi untuk pindah ke protokol masuk ke 6 minggu sekali. Alhamdulillah Adik Faik ya. Mudah-mudahan, saya sangat berdoa mudah-mudahan Adik Faik ini, mari kita berdoakan pemirsa, Adik Faik ini bisa segera membaik dan pulih sembuh total begitu ya. Adik Faik ini usianya berapa Adik Faik? Nanti bulan 3 tanggal 29 pas 5 tahun. 5 tahun. Adik Faik tetap semangat ya Adik Faik, Ibu juga ya tetap semangat ya. Nah, Anda tahu kan kemudian Ibu Fadia ini menjalani kemoterapi anaknya pada Maret 2019 lalu, kemudian harus kemoterapi sekali dalam seminggu, kemudian mulai membaik sekali dalam 6 minggu begitu. Berapa banyak kemudian biaya yang harus ia keluarkan ketika ia mengeluarkan biaya akomodasi. Nah, ternyata di situ hadirlah Yayasan Kasih Anak Kanker yang kemudian membantu Ibu dan juga Adik Faik memberikan tempat tinggal, namanya Rumah Kita sebutannya, untuk kemudian ditampung sementara dalam proses pengobatan yang berasal dari luar daerah Sulawesi Selatan. Baik, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia untuk Makassar ini kurangnya sangat membantu sekali begitu ya. Sebenarnya bagaimana prosesnya dari YKK ini kemudian bertemu dengan pasien-pasien yang menderita kanker? Ya, jadi kebetulan kami selain Rumah Kita, kami juga memiliki sekolah yang bernama dengan Sekolahku. Jadi kita kerjasama dengan Rumah Sakit Wahidin, tepatnya di Lontara 4 Atas Anak, tempat perawatan anak-anak tumor kanker. Jadi di situ kami seperti dokter, jadi kami visit kunjungi ke kamar-kamar. Ya, jadi kita langsung tanya sama pasien dan pada saat itu ketemu Mbak Ibu Fadia. Iya, jadi guru-guru kan tiap hari ke sana ke rumah sakit, jadi mereka kayak bertanya ya dari mana, jadi kalau kemudian menawarkan, jadi ada program tinggal kita. Jadi ya kami arahkan, jadi kalau mereka keluar jadi langsung menuju ke Rumah Kita. Jadi ada biasa
sekarang kan sudah ada ojek online, ya, jadi langsung diantar ke rumah kita. Tadi disebutkan bahwa ada petugas atau volunteer begitu ya dari YKK ini yang kemudian visit ke rumah sakit begitu untuk melihat anak-anak penderita kanker dan memberikan bantuan begitu. Itu dilakukan setiap hari kunjungan ke rumah sakit untuk mencari anak-anak penderita setiap kanker. Hari, karena kan mereka juga belajar, jadi kan ada sekolah, jadi kalau memang tidak memungkinkan untuk ke ruangan sekolah, guru-guru mengajar di ranjangnya, gitu. Karena jadi mereka dengan infusnya itu ke sekolah masing-masing. Oke. Baik, menarik sekali lagi untuk mengetahui program lebih banyak lagi dari YKK ini karena sangat membantu begitu ya. Menarik juga untuk kemudian kita gali informasi kepada Ibu Fadia yang kemudian tetap semangat begitu ya untuk mendampingi anaknya. Nanti kita akan lanjutkan dan ini juga ada agenda untuk memperingati Hari Kanker ya. Hari Kanker ada Anak. sebuah Hari Kanker Anak yang tidak lama lagi akan digelar, akan diperingati. Ada sebuah bentuk kegiatan untuk memberikan dukungan dan semangat dengan cara menggundul kepala. Nah, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih masih bersama kami di Sapa Sulsel. Mari bersama kita berikan dukungan dan semangat kepada anak-anak penderita kanker menjelang dan memperingati Hari Kanker Anak di beberapa hari lagi. Tepatnya di tanggal Hari Kankernya tanggal 15 Februari ya. 15 Februari sebenarnya sudah terlewati sebenarnya, tapi puncak kegiatan akan dilaksanakan beberapa hari mendatang begitu. Baik, sebenarnya kita ingin mengetahui YKK ini apa saja programnya begitu. Untuk kemudian kabarnya ada rumah kita yang isinya adalah anak-anak penderita kanker di sana yang sedang menjalani pengobatan di Makassar, membantu mereka untuk tidak terlalu mengeluarkan biaya akomodasi dan lain-lain begitu. Bisa dijelaskan tentang YKK Makassar dan rumah kita ini? Jadi YKK kami memiliki fasilitas yaitu rumah kita, rumah singgah untuk pasien dan beserta keluarganya. Jadi di rumah kita ini semua kebutuhan pasien dan keluarganya kami fasilitasi, dari makan, perlengkapan cuci, mandi, susu, popok, alhamdulillah semuanya kami fasilitasi. Jadi mereka yang masak, jadi tiap hari itu menunya berganti-ganti juga. Jadi semua susunya, popoknya semua alhamdulillah semua difasilitasi. Saat ini rumah kita ada berapa anak-anak yang sedang ditampung di sana? Jadi hari-harinya itu berbeda. Jadi kalau saat ini ada 10 orang, biasanya sampai 20. Jadi kan ada yang masuk, ada yang pulang biasa. Artinya bebas ya. Mungkin ada juga yang punya kerabat di sini, dia mau tinggal di rumah kerabat, kemudian tinggal lagi di rumah kita dan lain-lain. Kalau yang begitu biasanya mereka cuma 1 hari saja, tapi kita sarankan selalu di rumah kita, karena kan kalau di rumah kita semua dikontrol. Yang tinggal di rumah kita anak dan sama dengan orang tua. Jadi maksimal 2 pendamping. Rumah kita ada di mana? Di Jalan Perintis Kemerdekaan 6 nomor 39 ya. Nomor 39. Oke, saat ini sedang ada 10 orang anak yang sedang menjalani pengobatan begitu ya. Mari kita lihat bagaimana gambaran tentang adik-adik kita yang sedang menjalani pengobatan dan saat ini ditampung di rumah kita dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Makassar. Ini dia beberapa orang anak yang berada di YKK atau di rumah kita Makassar. Teman-teman. Ini ya bisa dijelaskan. Kunjungan Ini mendapatkan kunjungan ya. Iya, jadi alhamdulillah tiap minggu ada kunjungan. Jadi anak-anak instansi-instansi, perguruan tinggi. Saya sangat berterima kasih dengan YKK Makassar karena dari foto yang kita lihat ini anak-anak kita yang sedang sakit tapi mampu menunjukkan semangat dan keceriaannya. Jadi memang itu yang kita inikan, semangatnya cerianya supaya jadi mereka tetap ceria walaupun kemarin yang ini Hari Kanker Anak yang kami laksanakan di rumah sakit. Kita kunjung alhamdulillah dihadiri Dirut Rumah Sakit Wahidin, Prof Halid. Wow, anak-anak adik-adik kita tadi bermain ya. Betul. Jadi ada sulap, ada dongeng. Dongeng. Jadi materi-materi apa yang diberikan di rumah kita ini? Jadi kan ada guru-guru. Jadi ada guru-guru juga. Seperti
sekolah-sekolah biasanya. Jadi ada yang kayak gini, menggambar, mewarnai, belajar, bikin kreativitas, origami, macam-macam. Oke. Adek Faik juga menggambar di situ? Iya, suka ya. Suka gambar apa Adek Faik? Gambar apa? Gambar apa? Hah? Nusa. Nusa, kartun Nusa. Oh, suka sama kartun Nusa? Iya. Ayo, siapa nama tokoh-tokohnya? Siapa nama kakaknya Nusa? Coba nak. Rara. Oke. Suka menggambar ya. Oke. Iya. Oke, Ibu Fadia, gimana dengan keberadaan rumah kita ini? Apakah Ibu benar-benar merasa terbantukan? Kalau kita melihat apa yang disampaikan Ibu Fadia, sekarang ini alhamdulillah sudah menuju membaik. Yang sebelumnya kemoterapi 1 kali dalam 1 minggu, sekarang sekali dalam 6 minggu. Dan sebenarnya itu agak jauh sih sebenarnya ya. Kita sebenarnya mungkin kalau orang Makassar ya pulang ke rumah, dan cuman masalahnya memang agak jauh, tapi rumah dari Ibu Fadia ini berada di Luwu, Sulawesi Tengah. Jadi jika pulang balik ini memakan biaya yang besar begitu. Jadi Ibu putuskan tetap menunggu di sini. Bagaimana dengan keberadaan rumah kita menurut Ibu? Alhamdulillah sangat terbantu dengan adanya rumah singgah ini. Kita ada tempat tinggal gratis, makan juga ditanggung, semua pokok keperluannya hari-hari. Alhamdulillah sangat terbantu sekali. Karena sebelumnya kan dari rumah sakit itu tidak tahu, tidak ada keluarga juga di sini. Bingung mau kemana, karena ini juga sudah disarankan untuk keluar dari rumah sakit, istirahat di rumah. Akhirnya diarahkan ke rumah singgah. Dan itu sangat membantu sekali. Sampai sekarang masih tetap di situ, karena kalau setiap bulan juga saya mau pulang ke Luwu, itu kan sangat jauh, baru biayanya juga kan tidak sedikit. Jadi biasa 2 kali masuk obat, itu 6 minggu kita menunggu di situ. Kita pokoknya merasa bersyukur lah dengan adanya rumah singgah ini. Nah, untuk menunggu 6 minggu kemudian, maka tugasnya Mbak Nurul bersama timnya memberikan penghiburan kepada anak-anak, ada pembelajaran, begitu ya, dan lain-lain. Kalau apa namanya, sejauh ini Ibu udah pernah pulang ke Luwu? Pernah. Iya. Kemarin kan baru pulang tanggal 11 kemarin, tanggal berapa ini kemarin toh? Datang ke sini baru 10 hari di sini. 10 hari di sini lagi ya. Oke. Kalau Bapak sekarang sudah kembali ke Luwu ya. Sebelumnya menemani 6 bulan full di sini ya, di Makassar. Nah, kalau boleh tahu, apakah ada keterangan dari dokter bahwa adik Faik ini insya Allah akan bisa menemui kesembuhannya begitu? Ya, insya Allah ada. Dokter bilang kan jalani saja, pokoknya nggak usah patah semangat, kita harus banyak berdoa. Semua itu kan tergantung sama Allah yang memberi. Kita pokoknya nggak usah semangat. Kalau dokter bilang harus berobat tanggal sekian, kita harus tepat waktu. Insya Allah dikasih kesembuhan. Tetap berikhtiar Ibu ya. Oke, adik Faik tetap semangat. Selain Nusa suka apa lagi? Upin Ipin suka nggak? Suka Upin Ipin, Doraemon. Suka juga. Apa lagi tokoh kartun yang paling disenangi selain Nusa? Apa nak? Apa lagi? Apa? Film kartun apa? Apa yo? Naruto. Oke, Ibu Nurul sebagai ketua atau kepala cabang Yayasan Kasih Anak Kanker Makassar, ada sebuah kegiatan untuk memperingati Hari Kanker Anak pada tanggal 15 Februari kemarin begitu ya. Puncak kegiatannya di tanggal berapa? Dan kegiatannya ini Berani Gundul temanya. Betul, Berani Gundul. Apa nih maksud dari tujuan Berani Gundul? Jadi dalam rangka Hari Anak Kanker Internasional. Jadi ini kegiatan tahunan, alhamdulillah. Jadi semua cabang di Indonesia. Jadi insya Allah nanti untuk Makassar tanggal 29 Februari. 29 Februari. Ya, di TSM Mall. Oke, di Trans Studio Trans Studio Mall ya. Jam 1 siang mulai. Jadi ini kita kepedulian masyarakat mengajak untuk
support anak-anak dengan berani gundul. Kenapa harus gundul? Karena pada kenyataannya kita melihat adik-adik kita yang menderita kanker, memang kebanyakan mereka harus digundul karena harus menjalani Rontok memang rambutnya kalau iya. rambut juga ya, karena kalau kemo. menjalani kemoterapi gitu ya. Dan itu juga efek dari kanker penyakit yang diderita sehingga membuat rambut jadi rontok, sehingga bentuk dukungan kita yaitu berani gundul. Silahkan datang di lokasi kegiatannya di Trans Studio pada tanggal 29 Februari mendatang, siang ya? Siang. Mulai jam 1 siang. Mulai jam 1 siang dan akan digundul di sana ya. Ya siapa tahu ada yang memang mau gundul nih ya. Gundul gratis nih di Trans Studio ya. Jadi sambil berdonasi juga. Oke, sebagai bentuk dukungan. Selain itu, YKK tentunya tidak bisa menjalankan programnya memberi makan, membelikan popok adik-adik kita yang sedang ditampung di rumah kita kalau tidak mendapatkan donasi dari donatur. Bagaimana jika ada donatur yang ingin memberikan bantuan kepada YKK? Silakan sampaikan. Bahkan nomor rekeningnya kalau hafal sampaikan juga. Jadi masyarakat yang mau mensupport, mendukung anak-anak, memberi semangat, silahkan langsung datang di rumah kita, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Cabang Makassar, di Jalan Perintis Kemerdekaan 6 nomor 39. Untuk rekeningnya bisa transfer melalui BNI 4456 445657. Sekali lagi. Rekening BNI atas nama YKK 4456 445657. 4456 4456 57. Saya yakin ada di antara pemirsa yang ingin memberikan bantuan tanpa ingin diketahui, karena kita memberikan bantuan, tangan kiri memberikan bantuan tanpa diketahui tangan kanan dan lain-lain. Anda bisa langsung transfer di sana, tidak ada yang mengetahui, dan pastinya ini bernilai ibadah karena kita membantu perjuangan dari Mbak Nurul bersama dengan tim, membantu para anak penderita YKK. Terima kasih banyak Adik Faik, semoga cepat sembuh ya. Tetap semangat Ibu Fadia ya. Kami mendoakan seluruh Makassar, seluruh Sulsel mendoakan untuk anak-anak juga, adik-adik kita yang ada di rumah kita. Mungkin lagi nonton ini. Halo adik-adik semua di rumah kita, tetap semangat ya, kakak Hendra, kru yang ada di sini, dan juga seluruh masyarakat Makassar mendoakan adik-adik untuk segera cepat sembuh. Mudah-mudahan juga tetap semangat ya, dan ibu-ibu juga tetap tabah, tetap semangat, tetap ikhtiar untuk menghadapi cobaan yang diberikan ini ya. Terima kasih Ibu Nurul, terima kasih Ibu Fadia, terima kasih Adik Faik. Dadah pemirsa. Oke. Sekian untuk Sapa Sulsel untuk hari ini. Saya Indra Bakti, tutup acara ini sampai di sini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sukses dan sampai jumpa.